Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-145, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Rindu dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi, menyapa kita di dalam Mazmur pasal yang ke-145, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya atau kalau secara umum memberikan jawaban, situasi apa yang mampu atau situasi apa yang bisa menggerakkan kita untuk memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Hampir secara umum, orang akan berkata atau ekspresi itu akan nyata ketika kita mendapatkan sesuatu. Ketika kita memperoleh sesuatu dalam kehidupan kita, misalnya ketika kita punya berkat, ketika apa yang kita inginkan ada, ketika doa atau mimpi atau harap kita menjadi nyata. Atau mungkin ketika teriak minta tolong kita didengarkan dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang ditulis oleh Musa di dalam topik ini, walaupun tidak semua Mazmur Musa yang ditulis oleh Daud, maaf, walaupun tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh seorang Daud, dia menyatakan bahwa pemazmur mengungkapkan keagungan dan kebesaran Allah itu ternyata tidak tergantung atau tidak harus bicara tentang apa yang dirasakan oleh umat manusia itu. Karena pemazmur melihat bahwa keagungan dan kebesaran Allah itu berada di dalam dirinya seutuhnya. Artinya apa? Puji-pujianmu, ungkapan kemahagungan Allahmu itu tidak menjadi sesuatu di dalam kehidupan Allah. Sebab itulah Allah yang sesungguhnya. Sebab itulah keberadaan Allah. Dia agung, dia mulia, dia maha kuasa, dan maha segalanya di dalam kehidupan kita. Artinya, pemazmur ingin menyebutkan bahwa Allah itu tidak tergantung kepada apa yang diciptakannya. Sekali lagi, itulah Allah di dalam keberadaannya. Itulah Allah di dalam tahnanya. Makanya, tak satu pun yang bisa menandingi. Tak satu pun yang bisa melebihi. Bahkan sama dengan Allah di dalam Yesusmu. Di dalam kehidupan kita. Allah itu adalah satu-satunya. Allah itu adalah segalanya.
di dalam kehidupan orang percaya. Makanya menarik sekali ketika tema kita pada saat ini mengatakan bahwa berdirilah teguh di dalam ajaran Kristus. Sebab apa? Pengenalan kita akan kemahakuasaan Allah itu akan menjadi kuat kita untuk memahami bagaimana luar biasanya Allah itu di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika apa yang disebutkan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7, bagaimana pekerjaan Allah itu ajaib dan besar. Bahkan ayat 13, kalau kita baca dari awal, ayat 13 mengatakan bahwa pekerjaan Allah itu ajaib dan besar dan akan berlangsung terus menerus. Artinya apa? Pekerjaan Allah itu akan terjadi dari generasi ke generasi, akan terjadi bahkan dari dahulu sejak Abraham sehingga kita pada saat ini, bahkan nanti. Allahmu itu besar, Allahmu itu ajaib, Allahmu itu maha kuasa di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, berdirilah teguh di dalamnya. Pengakuan pemazmur ini bukanlah pengakuan sesuatu yang filosofis, sesuatu yang indah untuk hanya dikatakan, indah untuk diretorikakan. Tapi pengakuan itu adalah karya nyata di dalam kehidupan kita. Karya Allah itu terjadi di dalam hari-hari kehidupan kita. Lihatlah apa yang menjadi nats kita, menjadi perikop kita pada saat ini. Kepedulian Allah begitu luar biasa diungkapkan di dalam perikop kita pada saat ini. Kepedulian, keadilan, keagungan, dan hampir kita tidak mampu untuk menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita bagaimana kebaikan Allah itu yang sangat nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah ini menjadi kekuatan untuk membuat kita berdiri teguh di dalam ajaran Kristus? Lihatlah bagaimana kepedulian dan kebaikan Allah itu diungkapkan oleh pemazmur pada saat ini. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Allah itu adil, setia, bahkan dikatakan Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Bahkan lebih lagi, pemazmur mengatakan Allah itu melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Dan lebih lagi, Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong, bahkan menyelamatkan orang-orang yang berteriak minta tolong kepadanya. Bahkan lebih lagi diungkapkan, Tuhan itu menjaga semua orang yang dikasihinya. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah lagi alasan buat kita untuk tidak percaya? Adakah lagi alasan membuat kita tidak tetap teguh, tidak berada di dalam Allah itu, di dalam ajaran Kristus itu dalam kehidupan kita? Bukankah itu yang selalu menjadi kerinduan setiap kita? Diberikan keadilan, dikasihi, didengarkan, memiliki kesetiaan, melakukan kehendak, didengarkan ketika kita minta tolong, dan dikatakan menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Bukankah itu yang menjadi kerinduanmu? Bukankah itu yang menjadi pengharapanmu dalam kehidupan ini? Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu semua ada
di dalam Yesusmu. Maka sekali lagi tema kita mengatakan berdirilah teguh di dalam ajaran Kristus. Kristus Yesus yang tidak pernah meninggalkanmu, Kristus Yesus yang selalu mendengarkanmu, Kristus Yesus itu yang selalu peduli dengan keberadaanmu, bahkan kesetiaannya akan menyelamatkanmu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhentikah sampai di sana? Tentu tidak. Kenapa saya sebut begitu? Sebab firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kefasikan itu merajalela. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan segala sesuatu kefasikan yang mencoba mengganggu kehidupan orang percaya itu. Bahkan Tuhanmu akan selalu membentengi kehidupanmu. Dan satu hal yang pasti, Tuhan akan membinasakannya. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, diamlah, berhentilah, biarkan aku yang berperang dengan mereka, biarkan aku berperkara dengan mereka. Begitulah luar biasanya perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitulah luar biasanya kesetiaan Tuhan menyelamatkan umatnya. Sebab umatnya teramat teristimewa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya lagi-lagi Daud mengatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapkanlah, utarakanlah, nyatakanlah, tunjukkanlah di dalam tindakanmu bahwa kehidupanmu adalah murni seutuhnya ucapan puji-pujian kepada Tuhan, sehingga setiap orang, bahkan setiap makhluk memuji Allahmu, memuji Yesusmu di tempatnya yang maha kudus. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di sana. Daud mengatakan, mulutnya mengucapkan pujian, bahkan untuk seterusnya dan selamanya. Artinya apa? Daud mau mengatakan kepada setiap kita, pujian itu jangan berhenti hanya di dalam dirimu. Pujian itu jangan berhenti hanya di dalam komunitasmu. Pujian kepada Tuhan itu jangan berhenti oleh saat-saat tertentu atau bicara tentang sesuatu yang periodik di dalam kehidupanmu. Tapi pujian itu hendaklah terus, dan terus. Bahkan dari generasi ke generasi memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa refleksi yang bisa kita lakukan, apa refleksi yang bisa kita petik dari nats ini? Temanya yang pasti adalah Tuhan menginginkan setiap kita berdiri teguh di dalam setiap ajarannya. Maka jangan pernah goyah. Berdirilah teguh, sebab Allahmu adalah Allah yang peduli, yang begitu mengasihimu, mendengarkan seruanmu, memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu, menjawab setiap teriakanmu, menjawab setiap doa-doamu. Maka berdirilah teguh di dalam ajaran Kristus. Yang kedua, benar akan banyak yang akan mencoba menggoyahkan, mendorong untuk membuatmu jatuh, mentekelmu, baik itu dalam pekerjaanmu, baik itu di dalam lingkungan sekolahmu, baik itu di dalam lingkungan tetanggamu, masyarakat, atau mungkin di tengah-tengah kehidupan keluargamu terdekat. Tapi satu hal yang pasti, pengenalan akan Yesus akan membuatmu semakin dikokohkan, akan semakin teguh. Apa yang ketiga? Di GKPS sekarang ini, ketika khotbah ini mau dikhotbahkan, adalah Minggu Seksi Bapa. Kalau bicara tentang keteguhan, maaf ya, perempuan-perempuan, benar banyak juga bicara tentang perempuan yang teguh, yang kuat gitu ya. Tapi kali ini maaf, seksi bapak atau sebagai bapak, berdirilah teguh dan bersikaplah sebagai seorang laki-laki. Teguhlah, jadilah pribadi yang bertanggung jawab, jadilah sebagai pribadi
yang terlihat teguh menjalani kehidupan bahkan di dalam imanmu. Sebab di dalam dirimu, istrimu, anak-anakmu akan melihat bagaimana sosok Bapak yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Kalau bapaknya berdiri teguh, maka anak-anaknya, isi rumahnya akan memiliki keteguhan juga yang dialirkan oleh seorang bapaknya. Lalu apa yang terakhir? Biarlah setiap kita memuji, memuliakan Tuhan. Dan itu harus menjadi natur kita. Agar apa? Seperti apa yang diungkapkan oleh Daud. Agar pujian itu menjadi natur kita dan bukan hanya diri kita, tapi juga keturunan kita, tapi juga generasi-generasi selanjutnya di dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh bumi akan mengatakan, pujilah Tuhan. Sebab dia peduli, sebab dia sangat mengasihi, sebab dia selalu mendengarkan setiap jeritan di dalam setiap doa kita. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Dan kami tetap teguh di dalam ajaran-Mu. Apapun yang mencoba menggoyahkan kami percaya ajaran Kristus, hidup di dalamnya, menghidupinya, akan menjadi kuat kami menjalani hari-hari hidup ini. Dalam kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.